Pemirsa, gara-gara menghilangkan baju, seorang perempuan menjadi korban pengeroyokan di Makassar, Sulawesi Selatan. Usai viral, aparat kepolisian menangkap 7 terduga pelaku di 2 lokasi berbeda. Pasca viralnya video pengeroyokan terhadap seorang perempuan di kamar hotel di Kota Makassar, aparat kepolisian Resmo Polsek Panakukang menangkap 7 terduga pelaku di 2 lokasi berbeda. Di antaranya di Kota Makassar dan di Kabupaten Poso. Ketujuh terduga pelaku tersebut kemudian dibawa ke Mapolsek Panakukang. Sementara 1 terduga pelaku lainnya, yakni perekam dan penyebar video lewat sosial media, masih dalam pengejaran polisi. Dugaan sementara penyebab aksi pengeroyokan terjadi lantaran pelaku kesal karena korban tidak mengembalikan baju pelaku yang dipinjam dengan alasan hilang. Gara-gara baju kenapa baju? Sama pas kesana langsung dia bilang baru nak diundang dari aja dia bilang mana aku Sundala apa sih kau begitu itu kemana? Hasil pemeriksaan sementara ini mereka si korban ini ditelepon sama temannya. Kalau dia ada di hotel, bincang-bincang lah mereka di sana. Namun sampai sepengetahuan si korban ini ada salah satu dari temannya ini menghubungi pihak dari pelaku yang ada selisih tadi, yaitu masalah pinjam baju. Sebelumnya video pengeroyokan seorang perempuan viral di media sosial. Korban yang mendatangi salah satu hotel di kawasan Panakukang dengan maksud hendak menemui temannya dikeroyok. Akibatnya, korban luka-luka di sekujur tubuh. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, Yuel Yuswin, iNews melaporkan. Polisi menggelar olah TKP kasus tewasnya anggota BRIMOB di Papua. Pelaku diduga berjumlah 2 orang yang kini dalam pengejaran polisi. Polda Papua menurunkan tim Lab 4 bersama tim Reskrim dan Inafis Polres Jayawijaya untuk menggelar olah TKP pasca tewasnya anggota BRIMOB di distrik Napua, Kabupaten Jayawijaya hari Minggu lalu. 5 orang saksi dihadirkan di lokasi tewasnya Bribda Diego Rumaropen. Polisi menduga pelaku pembacokan dan perampasan senjata api ini berjumlah 2 orang. Kita langsung menuju ke TKP untuk melihat kejadian yang sebenarnya. Nanti dari situ awal dari dikaitkan dengan BAP yang diberikan oleh para saksi yang ada di TKP pada saat itu. Setelah itu nanti kita cocokkan di akumulasi apakah ada persesuaian antara keterangan saksi A, B, dan C itu semua sama, kemudian dengan dirangkaikan dengan bukti yang ada di TKP seperti itu. Bribda Diego Rumaropen meninggal dunia usai dibacok oleh orang tak dikenal pada hari Minggu lalu. Korban tewas dengan luka bacok di bagian kepala dan perut kiri. 2 pucuk senjata api yang dibawa korban dibawa kabur pelaku. Polda Papua telah membentuk tim untuk mengejar terduga pelaku. Dari Kabupaten Jayawijaya, Marco iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menangkap pelaku penusukan terhadap seorang WNA di Cengkareng, Jakarta Barat. Pelaku yang merupakan rekan korban itu kini ditahan dan dijerat pasal penganiayaan. Polisi berhasil menangkap pelaku penusukan terhadap seorang pria inisial XT yang diketahui merupakan warga negara Cina. Pelaku ditangkap di kediamannya di kawasan Tanjung Duren, Jakarta Barat. Polisi mengungkapkan pelaku penusukan merupakan rekan korban, namun polisi belum menjelaskan motif penusukan tersebut. Saat ini kita ambil keterangan untuk mendalami terkait perbuatan yang dilakukan tersebut. Saat ditangkap apakah langsung ditemukan barang buktinya? Iya, setelah ditangkap kita ajak dia untuk mengembangkan, untuk mendapatkan barang bukti yang bisa kita amankan, antara lain adalah berupa 1 buah pisau, kemudian ada baju kaos yang digunakan pada saat kejadian, kemudian baju korban, kemudian ada juga celana panjang yang bernoda darah. Sebelumnya video penusukan ini viral di media sosial. Beruntung korban selamat setelah mendapat perawatan di rumah sakit. Korban pun melaporkan kejadian ini ke polisi. Pelaku kini ditahan untuk kepentingan penyelidikan. Pelaku dijerat tentang pasal penganiayaan.
Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang buruh penebang tebu diberi upah uang mainan oleh sang mandor. Aksi sang mandor terungkap saat buruh tersebut membelanjakan uang mainan ke toko sembako. Video Sunardi, seorang kakek buruh tebang tebu di Tulang Bawang Barat, Lampung, viral di media sosial. Pria lanjut usia ini hendak membeli ayam potong menggunakan uang hasil pekerjaannya menebang tebu. Sunardi tak menyadari uang yang diterimanya sebagai upah dari mandor ternyata uang mainan. Pemilik kios awalnya mengira uang yang digunakan Sunardi merupakan pecahan uang baru. Ternyata uang itu adalah uang mainan yang sering digunakan anak-anak. Ini uang baru, ini uang baru ya, uang baru. Aku juga nggak ngerti. Ya. Dilihat-lihat banyak orang, ya. Uang mainan, kayak gitu. Nah, aku, Masya Allah. Gitu. Nah, setelah Mbah tahu, ternyata itu memang uang mainan. Mbah tahunya setelah dikasih tahu sama pedagang-pedagang itu ya. Iya. Pria berusia 80 tahun ini menerima upah sebesar Rp470.000 dari pekerjaannya menebang tebu. Sunardi akhirnya kembali ke rumah sang mandor untuk menukar uang mainan yang ia terima. Sang mandor beralasan lalai setelah bermain bersama cucunya. Dari Tulang Bawang Barat, Lampung, Haryadi, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah video menjadi perbincangan di dunia maya hari ini. Di antaranya seorang pengantar paket dianiaya teman pelanggannya dan petugas bandara yang dibuat repot oleh balon yang masuk ke bandara. Semua informasinya kami hadirkan dalam Viral hari ini. Seorang pengantar paket dianiaya oleh teman pelanggannya di Metro Lampung. Peristiwa viral yang diunggah akun @kameraperistiwa ini dipicu pelanggan yang tak terima barang yang dipesan dikembalikan kurir dengan alasan tak segera diambil. Lantas pelanggan mengajak rekannya menemui korban dan terjadilah penganiayaan. Usai kejadian, pelaku penganiayaan diciduk polisi untuk diperiksa terkait kasus ini. Kejadian tak terduga menimpa seorang pengunjung tempat makan. Saat asik menikmati hidangan yang dipesan, ia dihampiri oleh seorang pengemis perempuan. Sang pengunjung sempat menolak saat pengemis mengharap iba. Namun tak disangka-sangka si pengemis malah mendorong kepala pengunjung sambil melangkah pergi. Kejadian ini membuat pengunjung kaget dan tak bisa berkata-kata. Ia pun mendapat simpati sejumlah pengunjung lainnya. Para petugas darat di sebuah bandara ini dibuat repot dengan masuknya tamu tak diundang. Tamu berbentuk balon udara ini tiba-tiba masuk ke kawasan bandara dan sangat membahayakan penerbangan. Beruntung petugas darat beraksi cepat mengamankan balon udara agar tidak menimbulkan dampak yang merugikan. Kejadian ini pun mendapat banyak likes dari netizen. Grup musik kasidah legendaris asal Semarang, Nasidaria, melenggang ke Jerman untuk tampil di sebuah konser. Dengan membawakan lagu andalan dunia dalam berita hingga perdamaian, Nasidaria tampil menghibur pengunjung. Tak hanya digemari warga Indonesia di Jerman, warga asing pun tak segan ikut berjoget bersama menikmati alunan musik kasidah. Penampilan Nasidaria ini pun menuai respon positif warganet. Aksi petani yang tengah menggiling padi di pinggir jalan ini viral dan diunggah akun @andreli_48. Dengan santainya, petani ini memisahkan batang padi dengan bulirnya dan tak peduli bahwa barang padi yang dibuang bisa mengganggu pengguna jalan yang melintas. Aksi petani santai ini mendapat tanggapan beragam dari netizen. Wisuda atau kelulusan menjadi momen yang sangat penting dan tak ingin dilewatkan begitu saja. Hal ini yang terjadi pada seorang ibu yang mengikuti acara wisuda putrinya. Ia hadir mewakili putrinya yang sudah berpulang dengan mengikuti tahapan wisuda dengan membawa potret mendiang sang putri. Momen haru juga dilakukan seorang siswa yang menghadiri dan mengikuti upacara wisuda di sekolahnya. Ia hadir dengan membawa foto sahabatnya yang tak mungkin hadir dalam wisuda karena telah berpulang. Persahabatan tulus ini pun sukses menuai simpati dari para peserta dan tamu wisuda. Warganet pun membanjiri kejadian viral ini dengan tanggapan positif.
Enggak, suratnya mana? Nanti kita hanya Mana enggak bisa? Jangan kau paksa-paksa saya. Ayo. Ayo, masuk. Dunia maya kembali dihebohkan dengan saling sindir antara pengacara Rasman Arif Nasution dengan Hotman Paris. Belakangan video Rasman yang menggelar konferensi pers di salah satu kedai kopi di Kelapa Gading viral di media sosial. Kedai kopi tersebut merupakan tempat di mana Hotman bertemu dengan klien dan penggemarnya. Sementara itu, Hotman Paris yang sedang berada di Singapura menanggapi dengan santai. Aku mendengar berita para pedagang di Kopi Joni rame-rame tutup, tidak mau ada orang itu di situ. Wah, mereka sudah bisa menseleksi warga mana yang pantas diterima. Aku mendengar bahwa seluruh pedagang di Kopi Joni protes, rame-rame tutup, tidak mau ada orang itu di situ melakukan konferensi pers. Aduh, kapan manusia kita ini mengenal rasa malu ya? Hotman Paris pun mengajak Rasman untuk berkunjung ke Singapura. Polisi tetapkan 5 tersangka terkait prostitusi berkedok acara Bungkus Night. Kami akan membahasnya usai jeda berikut, tetaplah di iNews Sore.